Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, komitmen pemilu tertib bukan hanya sekadar deklarasi saja. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu RI. Ia mengatakan, penandatanganan komitmen pemilu seperti itu telah dilakukan di setiap gelaran pemilu terdahulu. Namun, pelanggaran masih juga sering terjadi. Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustaz? Kalian terbanyak, 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei. Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya. Hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya. Padahal perusahaan banyak. Perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyonggo. Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini. Kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang, pilcaleg, pilkada, pilpres. Demi Allah, cintai kampungmu, jangan kau terima uang sogok. Atas nama demokrasi, sekarang mari kita susun demokrasi. Atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja, pemerintah tidak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, tidak pernah ada yang mempersoalkan ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh, nanti yang tersi PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi udah dikorupsi. Misalnya apa? Itu yang dihukum tuh 2 perempuan tuh, 1 dari PAN, 1 Partai Demokrat. Apa? Datang ke daerah-daerah. Kamu mau buat rumah sakit enggak? Rumah sakit enggak? Lu enggak ada di anggaran Mendiknas waktu itu Pak Dibyo. Anggaran Mendiknas enggak ada anggaran ini. Udah saya yang masukkan. Jadi lewat haknya DPR masukkan, ditambahkan bahwa universitas ini akan membangun rumah sakit ini. Berapa anggarannya? 700 miliar. Bayar di depan 7%. Bupati mau bikin jalan dari Kabupaten Kudus kemana gitu, berapa anggarannya? 90 miliar. Oke, saya masukkan ke APBN, bayar di depan 7%. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya seorang bupati di luar Jawa 7 nih sudah bayar, tidak masuk ada APBN. Teriak-teriak, ketahuan kalau dia sudah bayar ke seorang anggota DPR, tangkap masuk penjara. APBN belum jadi sudah dikorupsi.
Jadi uangnya belum ada sudah dibegitukan. Itu yang saya katakan, loh korupsi sekarang ini makin gila. Ini yang terjadi sekarang. Apakah demokrasi kita ini sudah benar? Demokrasi sudah benar. Rizal Ramli menyebut demokrasi kita di era reformasi ini adalah demokrasi kriminal. Tetapi demokrasi itu adalah tetap yang terbaik sebagai pilihan. Coba. Sekarang ini kenapa banyak korupsi? Karena kalau kita bicara hukum itu sudah terlepas dari sukmanya. Kalau kita belajar ilmu hukum kan gini aturannya itu. Hukum itu bagian dari norma. Norma itu aturan tingkah laku, pedoman hidup di dalam pergaulan masyarakat. Nah, di dalam pergaulan masyarakat tuh kan ada agama. Itu pedoman yang menuntun manusia akan berbuat baik. Ada kesopanan, pedoman. Ada kesusilaan, pedoman agar masyarakat itu hidup baik. Nah, agama, kesopanan, kesusilaan ini ketika disahkan oleh lembaga legislatif menjadi hukum. Nah, kalau begitu hukum itu hanya bagian dari norma. Yang sebenarnya sumbernya adalah agama, kesopanan, kesusilaan itu moral. Berarti hukum itu menjiwai atau dijiwai oleh moralitas, keagamaan, kesopanan, kesusilaan. Nah, hukum yang baik seperti itu. Karena masyarakat punya kesadaran agama, susila dan kawannya, maka hukumnya harus begini. Maka menjadi baik masyarakat. Nah, soalnya sekarang ini faktanya ya, hukum itu lepas dari moral. Sekarang semua orang mencari pembenaran itu berdasar aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Kalau DPR mau mengatakan, saya tidak mau kalau tidak dikasih anggaran begini. DPRD, saya tidak mau setuju perda ini kalau saya tidak jatah begini. Itu ada dalilnya apa? Karena membuat perda itu harus dengan persetujuan DPRD. Ditangkaplah Gubernur Jambi itu karena membuat proyek, DPRD-nya tidak setuju, kasih Alphard 11, kena. Perdanya jadi. Alasannya benar nih secara hukum anggarannya DPR 1, 2 sampai pusat begitu banyak. Nggak ada moralitas di situ. Pokoknya kebenaran formalnya sudah dipenuhi. Sehingga saya katakan di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan hukum itu bisa dijual belikan. Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk perkara karena jual perkara. Polisi jenderalnya juga masuk penjara. Hakimnya masuk juga karena jual beli hukum, tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A tapi A ini bayar ke saya. Itu banyak problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah kita menghadapi soal ini. Ya, saya katakan hukum itu bisa mau beli ini dapat harganya sekian, mau pasal ini dapat paling sekian. Pak Panot bertengkar dengan Pak Paripurna misalnya, datang ke saya hakim, oh Pak Panot benar pakai undang-undang nomor sekian. Datang Pak Paripurna, oh Bapak benar tapi pakai undang-undang nomor sekian, tinggal siapa yang mau bayar lebih mahal, saya beri. Oh Pak Paripurna bayar 5 miliar, Pak Panot hanya diakan 2 miliar, saya kasih yang 5 miliar, selesai. Hakim tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada yang mengatakan, kelompok radikal itu mengatakan, itulah salahnya pakai hukum dunia, kalau pakai hukum agama semua beres. Enggak juga, agama bisa dijual belikan. Karena agama itu Anda mau milih ini dalilnya ada, milih itu dalilnya ada. Mau cari dalil agama yang nyuruh membunuh orang ada, bunuhlah orang yang memerangimu ada. Tapi ada dalil kamu jangan membunuh orang, ada dalil agamanya juga. Kasihanilah sesama manusia, pakai dalil itu. Yang terorisnya pakai dalil yang satunya sama. Bahkan di bidang namanya kemiskinan, itu Islam itu mengajarkan kemiskinan atau mengajarkan kekayaan. Dalilnya ada semua. Nabi itu di dalam hadis Turmudi pernah berkata begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu, kumpulkan hartamu sebagai banyaknya seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak membebani orang lain. Kaya kamu, jadilah orang kaya. Karena orang kaya, orang Islam yang kaya itu lebih kuat daripada orang Islam yang miskin dan itu berjaya bagi. Tapi ada lagi doa Nabi yang mengajak kita miskin. Apa doanya? Begini, Nabi itu selalu berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wab'atni ma'zumratal masakin. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang miskin. Ini doa Nabi, hadis sahih. Matikan saya dalam keadaan miskin dan bangkitkan saya di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Dalilnya ada, mau nyuruh miskin ada dalilnya, mau nyuruh kaya ada dalilnya. Tapi ada konteksnya. Kamu agar tidak bergantung orang lain dan agar tidak menjadi kufur, jadilah orang kaya. Itu kaya. Tapi Nabi berdoa miskin itu karena hatinya sangat sayang kepada orang kecil, sehingga dia berdoa miskin untuk dirinya sendiri.
Ya Allah, saya sayang pada orang miskin. Kasihan ini, tidak ada yang pedulikan. Jadikan saya orang miskin agar saya jadi temannya. Kan itu doa Nabi. Tinggal cari dalilnya aja. Jual beli apa? Sehingga dulu kalau di Majelis Ulama itu ada istilah fatwa halam. Halam itu antara halal dan haram. Kita semua mari perbaiki bangsa ini. Dan jangan katakan itu kan tandanya orang takluk. Tidak karena merasa tidak ngasasi sesuatu. Enggak, kita tetap berbuat sejauh yang bisa kita buat, tetap macam mungkin. Tapi problem kita sekarang ada di persoalan bagaimana moral ini bisa mengikat perilaku kita. Kita tunduk pada Pancasila itu bukan hanya pada dasar negara yang melahirkan aturan-aturan, tetapi selain dasar negara ada moral, kebersamaan, kerukunan, gotong royong itu kadangkala tidak dimasukkan di dalam peraturan. Tapi ini lebih penting, karena kalau aturan-aturan itu kan bisa dijual belikan tadi. Tapi kalau moralitas itu kuat, nah disinilah maka penting agar Pancasila selain sebagai hukum itu bisa menjadi penuntun perilaku kita. Karena demokrasi itu kadangkala ada mudorotnya, kita lambat. Bahkan korupsi di Indonesia ini dibangun melalui demokrasi. Kata orang demokrasi itu untuk membersihkan korupsi, tapi kita melihat langkah-langkah koruptif itu ditetapkan oleh lembaga demokratis. Tawar-menawar pasal gitu ya, ayo pasal sekian ini sekian sana, oke, kamu pasal itu, saya pasal ini. Bahkan di dalam pengalaman saya menjadi hakim MK dulu, banyak sekali pasal-pasal itu yang karena dijual waktu itu. Oleh sebab itu saya waktu ketua MK banyak membatalkan undang-undang. Ini tidak benar, ini tidak benar. Itu kan kadangkala sepertinya bertengkar di DPR. Wah, harus begini, harus begini. Padahal sebelumnya sudah ada pertemuan setengah kamar di hotel. Besok kita putuskan ini. Nah, pura-pura aja dulu bertengkar, nanti diputuskan begini. Itu biasa di dalam politik. Saya kira bukan hanya di Indonesia. Oleh sebab itu lalu saya berpikir begini, apakah sudah cukup siap kita berdemokrasi? Gitu. Malah bagus zaman Pak Harto, saya bilang. Korupsi banyak Pak Harto, tapi kata Pak Sarwono Kusumaatmadja, kalau Pak Harto korupsi itu ditangani sendiri. Nah sekarang semua orang bisa korupsi atas nama demokrasi. Ini Pak Sarwono Kusumaatmadja saya dengar di dalam sebuah kelompok webinar yang bersama Gunawan Muhammad dan lain-lain, itu saya ikuti. Begitu ceritanya. Sehingga saya berpikir ya kalau ingin baik nampaknya demokrasinya harus diperbaiki, tapi sulit karena sebenarnya demokrasi kita tuh sekarang bergeser menjadi oligarki. Bukan demokrasi, pada awalnya demokrasi, pada awal reformasi itu semua. Contoh oligarki. Keputusan-keputusan itu diambil oleh elit secara diam-diam. Rakyatnya, aspirasinya tidak diserap. Sehingga antar elit, antara pimpinan politik, mungkin pimpinan pemerintahan, kemudian pengusaha itu bertemu diam-diam. Putusannya begini aja besok. Dan itu kalau kita melihat perkembangan tindak pidana korupsi itu, kan banyak masuk penjara karena itu. Politisi menerima suap untuk membuat keputusan. Sebuah provinsi di Sumatera yang gubernurnya masuk penjara. Karena apa? Karena dia tawar-menawar untuk sebuah proyek, untuk APBD dengan anggota DPR-nya. Anggota DPR, saya setuju anggaran ini, tapi nanti ini kasih saya proyeknya. Ada uang ngalir, tangkap melalui demokrasi. Dan itu kemudian menjadi perda kan? Orang, wah udah demokratis itu perdanya, DPR-nya setuju, perintahnya setuju. Padahal main di bawah meja ini. Banyak yang begitu. Dan kita melihat ini sebetulnya dari mulai zamannya SBY sampai dengan sekarang. Ya. Zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke sampai hari-hari belakangan ini, kita melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang dilupakan oleh masyarakat. Ya. Mereka lupa bahwa Bapak merasakan itu sesuatu yang Ekspektasi masyarakat sebenarnya banyak. 100%. Ekspektasi masyarakat 100%. Sebenarnya kemudian ketika kita melihat ketua partai masuk penjara karena korupsi. Partai Demokrat masuk penjara, partai PKS masuk penjara, partai P3 masuk, partai Golkar, semua itu satu persatu. Ketua partai itu semua ditangkap. Jadi itu merupakan satu kemajuan. Menurut saya atau bisa kemunduran. Dilihat dari satu segi kemajuan, karena sekarang politikus pun ditangkap oleh KPK, menteri pun ditangkap. Tetapi bisa merupakan kesedihan juga. Ini sudah reformasi masih sampai ditangkap juga. Tinggal kita mau melihatnya dari mana kan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.